Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Ramadan. Saya dari Prodi Sistem Informasi, ingin mengerjakan UTS Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang materi Ma'rifatul Insan dan juga tentang etika, moral, dan juga akhlak di agama Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan merupakan terdiri dari dua istilah, dari dua kalimat, yaitu ma'rifat dan juga insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan itu adalah manusia atau diri kita sendiri. Jadi yang kita ketahui ma'rifatul insan itu adalah mengenal diri sendiri. Secara ilmiah, ma'rifatul insan merupakan proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Setelah mengetahui pengertian dari ma'rifatul insan ini, kita harus segera mengenal diri kita sendiri dan memahami bagaimana diri kita sendiri ini. Karena manusia itu terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama adalah unsur hati, unsur akal, dan juga jasad. Yang pasti setiap manusia memiliki hati untuk sebagai awal munculnya sebuah perasaan, atau awal bagaimana sih selanjutnya apa yang harus kita lakukan, itu berawal dari hati. Lalu kita ada akal, sebagai makhluk yang bisa dikatakan sempurna, atau bisa disebut makhluk yang lebih baik dari makhluk antara tumbuhan ataupun hewan. Manusia memiliki akal untuk berpikir. Lalu ada jasad. Jasad ini adalah tubuh kita. Kita harus menjaga tubuh kita agar kita memiliki hati yang baik dan juga akal yang baik. Selanjutnya, dari 3 unsur utama itu, manusia memiliki potensi ataupun yang dimiliki oleh manusia ini, yaitu ada pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Pendengaran itu yang diartikan kita harus mendengarkan, harus kita bisa mendengarkan hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri, melihat yang hal-hal yang baik atau yang dianjurkan untuk diri kita sendiri, dan memiliki hati yang baik agar kita bisa memiliki penglihatan dan juga pendengaran yang baik. Selanjutnya, manusia juga memiliki hakikat sebagai berikut. Hakikat manusia itu ada mukarram. Mukarram itu makhluk yang dimuliakan. Mukallaf, makhluk yang mendapat tanggung jawab besar. Mukhayyar, makhluk yang diberi pilihan. Dan mazi, makhluk yang akan memiliki balasan. Itu yang akan hakikat, atau atau bisa dibilang sebagai manusia kamu akan memiliki hakikat itu, atau itulah yang akan kamu miliki gitu sebagai manusia dalam agama Islam. Lanjut setelah mengenal pengertian dan juga hakikat manusia, kita harus mengetahui sifat manusia. Yang pertama itu ada tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs adalah proses pembersihan jiwa dan hati dari berbagai dosa dan sifat-sifat tercela yang mengotorinya. Jika kita memiliki tazkiyatun nafs ini, kita akan selalu bersyukur, bersabar, pemaaf, dan juga al-amin. Selanjutnya ada setelah kita memiliki tazkiyatun nafs ini, kita akan mendapatkan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Berikut adalah sifat-sifat ibadur rahman, bisa dibaca sendiri, dan juga seperti syakur, selalu bersyukur, banyak bersabar, penyantun, penyayang, bersifat arif, dan yang lainnya. Lalu kebalikan dari sifat tazkiyatun nafs ini adalah tazkiyatun nafs berkarat dan kotor. Sifat-sifatnya itu adalah keterbalikan dari sifat ibadur rahman ini, seperti suka tergesa-gesa, banyak berkeluh kesah, lalai, dan juga melampaui batas. Di dalam ma'rifatul insan, kita mencakup ibadah seperti mencakup persoalan agama, mencakup seluruh aspek kehidupan, dan mencakup diri manusia seluruhnya. Dari ketiga cakupan itu terdapat
contoh-contohnya yang bisa kalian baca sendiri ya. Nah, jika kita melakukan ma'rifatul insan ini, hasil ibadah yang akan kita dapatkan diantaranya itu ketakwaan. Ketakwaan merupakan di mana kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat kalau kita sudah syarat kita mendekati ketakwaan atau kita akan segera ketakwaan itu adalah kita harus iman, percaya beragama Islam tentunya, ihsan, tawakal, cinta, dan kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena misi manusia itu adalah, dan ketakwaan ini adalah memakmurkan bumi, memelihara, pemeliharaan terhadap bumi. Terus ada juga kita pokoknya segala hal yang baik yang harus kita lakukan. Jika kita sudah melakukan itu semua, maka keseimbangan dari ma'rifatul insan ini akan terwujud seperti ruh atau jiwa. Jika kita mengenal diri kita sendiri, yang pastinya kesehatan jiwa ini akan sangat penting kepada kesehatan fisik kita, karena kita mengenal hal-hal yang baik untuk jiwa kita dan baik untuk fisik kita. Selanjutnya adalah akal. Jika kita menyadari diri kita kalau akal yang harus kita miliki itu adalah akal yang baik, maka kita juga akan memiliki akal yang sehat karena kita selalu berpikiran positif. Selanjutnya ada jasad atau fisik tentunya. Jika kita mengenali diri kita sendiri, ma'rifatul insan tentang diri kita sendiri, kita akan lebih tahu batasan-batasan dari tubuh kita, sebagaimana harus sebaik-baiknya kita menjaga tubuh kita. Karena dari ketakwaan itu, dari ma'rifatul insan itu, pastinya kita sudah mendekati yang namanya kekuatan dari Islam ini. Karena kekuatan agama Islam itu dari diri kita sendiri. Nah, masuk dari diri kita sendiri itu kita harus memiliki kekuatan akidah, kekuatan akhlak, kekuatan jamaah, kekuatan ilmu, kekuatan harta, dan juga jihad. Jika kita memiliki di antara atau beberapa dari akhlak yang memperkuat Islam itu, insya Allah kita akan menjadi muslim yang baik karena kita sudah melakukan ma'rifatul insan itu. Lanjut ke ini, umat Islam yang dimaksud adalah ini bisa dibaca potensi kaum muslimin ya, seperti iman, kejujuran, kepercayaan, loyalitas, ketaatan, komitmen, pergerakan, dan kekuatan. Ini adalah potensi jika kamu menjadi seorang muslimin yang kuat, muslimin yang taat kepada ajaran ya, maka kamu akan mendapatkan yang tadi seperti iman, kejujuran, kepercayaan, dan yang lain-lain. Kita lanjut ke bab selanjutnya, ada etika, moral, dan juga akhlak. Sebelumnya kita harus mengerti pengertian dari ketiga hal tersebut. Yang pertama ada etika. Etika adalah adat, kebiasaan, sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem nilai dalam masyarakat tertentu. Etika berkaitan dengan ilmu dan filsafat, seperti kebiasaan yang ada di sekitaran kita. Itu adalah etika yang harus kita lakukan. Selanjutnya moral. Moral adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide umum tentang yang baik dan yang tidak baik yang diterima oleh masyarakat. Moral adalah perilaku yang sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan sosial atau lingkungan tertentu yang diterima oleh masyarakat. Jadi moral itu adalah suatu hal atau suatu ide-ide yang harus kita lakukan, yang tentunya yang sudah dipersetujui oleh banyak masyarakat di sekitar, yang merupakan kebiasaan yang merupakan ide-ide yang sudah turun-temurun dari dahulu. Selanjutnya ada akhlak. Akhlak adalah yang berarti perangai, tabiat, adat, atau kalkum yang berarti kejadian, buatan, atau ciptaan. Jadi akhlak itu seperti yang kita tahu adalah hal yang harus kita miliki dalam tubuh kita, akhlak yang baik tentunya. Selanjutnya adalah ruang lingkup yang menjadi objek kajian akhlak. Jadi dalam kajian akhlak ini kita harus mempunyai dalam diri kita itu adalah akhlak yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang berhubungan dengan diri sendiri, akhlak yang berhubungan dengan keluarga,
akhlak yang berhubungan dengan masyarakat, dan juga akhlak yang berhubungan dengan alam. Karena orang bertakwa adalah orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya untuk mendapatkan akhlak-akhlak yang menjadi ruang lingkup itu tersebut. Selanjutnya, perilaku manusia yang berhubungan dengan Allah itu maksudnya yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah itu adalah bersyukur, bertasbih, dan selalu beristighfar untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengetahui ruang lingkup akhlak yang suatu hal yang baik untuk kita sebagai umat Islam, tentunya kita mempunyai kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mentauhidkan Allah, kita harus bertakwa, kita harus selalu berdoa, selalu berzikir, zikrullah, dan juga tawakal. Lalu ada perilaku manusia jika dia itu termasuk orang yang bertakwa. Ada satu perilaku manusia yang berhubungan dengan Allah seperti yang tadi saya sebutkan, ada bersyukur, bertasbih, dan beristighfar. Lalu ada perilaku manusia yang berhubungan dengan sesamanya, seperti kita harus bersabar, bersyukur, tawadu, menahan diri, dan yang lain-lain. Ada perilaku yang berhubungan dengan keluarga yang ada untuk keluarga kita, seperti kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kita adil terhadap adik dan kakak kita harus membina dan mendidik keluarga kita yang kedepannya yang akan kita dapatkan dan kita miliki. Selanjutnya ada perilaku yang berhubungan dengan masyarakat, yang pastinya kita harus ukhuwah, menjaga persaudaraan, ta'awun atau saling tolong menolong, kita harus pemurah, kita harus penyantun, dan juga menempati, dan juga banyak dan lainnya. Nah, setelah kita mengetahui akhlak-akhlak yang baik, kita juga harus mengetahui akhlak-akhlak yang akhlak tercela dalam bahasanya. Pertama ada ananiyah. Ananiyah ada sikap seseorang yang selalu mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain di sekitarnya, atau egois ya. Jadi ananiyah itu adalah salah satu sifat tercela, akhlak tercela. Selanjutnya ada israf. Israf adalah melakukan suatu perbuatan sehingga melampaui batas kewajaran atau kepatutannya. Bisa seperti makan, minum, berpakaian, dan bahkan dalam memberikan sedekah. Jadi kita terlalu melebih-lebihkan sesuatu yang harusnya bisa kita jaga sesuai dengan takarannya. Selanjutnya ada tabzir. Tabzir adalah pemborosan. Mungkin israf dan tabzir ini adalah sesuatu yang bisa berhubungan karena saling berkaitan dengan pemborosan atau berlebihan ya. Lalu ada gadab, pemarah. Gadab itu adalah orang yang mudah marah. Tentunya orang yang memiliki sifat gadab ini atau pemarah, dia tidak memiliki sifatul akhlakul yang karimah ya, karena tidak selalu bersabar. Lalu ada hasad. Hasad itu adalah tidak senang melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, iri hati. Nah, itu adalah salah satu sifat yang harus kita jauhi jika kita ingin berkembang menjadi manusia yang lebih baik atau bisa dengki. Nah, lalu ada perilaku manusia yang berhubungan dengan sesamanya, terdiri dari satu ada perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri, perilaku yang berhubungan dengan keluarga, dan perilaku yang berhubungan dengan masyarakat seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, selanjutnya ada karakteristik akhlak seorang muslim. Ini merupakan karakteristik jika kita menjadi muslim yang baik, harus memiliki akhlak-akhlak yang baik sebagai berikut. Yang pertama ada akhlak robaniyah. Akhlak robaniyah artinya hal ini tidak berarti mengandung kontradiksi dengan pendapatan akal sehat. Lalu ada akhlak insaniyah, ada akhlak jamiyah, akhlak wasyithiyah, dan akhlak wakiyah. Yang artinya ini adalah seperti yang kita ketahui, ini adalah akhlak-akhlak yang harus dimiliki sebagai karakteristik seorang muslim. Nah, akhlak ini dibagi menjadi dua, ada akhlak mahmudah dan juga akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah adalah atau akhlakul karimah merupakan akhlak terpuji atau tingkah baik yang seharusnya dimiliki seorang muslim. Seperti yang pertama itu ada al-amanah, setia, jujur, dan dapat dipercaya. Asidku, benar, jujur. Al-adil, adil. Al-afu, maaf.
setidaknya kita harus memiliki di antara atau beberapa akhlak mahmudah ini. Nah, selanjutnya ada akhlak mazmumah, akhlak yang harus kita jauhi sebagai seorang muslim, karena akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela, seperti ananias tadi, egois, khianat, al-zulmu, aniaya, al-ghibah, mengumpat, al-hasad, dengki, dan masih banyak lagi. Lanjut, ini bisa kalian baca. Akhlak mahmudah terbagi menjadi 3. Ini adalah akhlak-akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya itu ada akhlak terhadap diri sendiri, akhlak kepada alam, akhlak lalu ada contoh juga akhlak mazmumah. Ini contoh-contoh dari tadi akhlak-akhlak mahmudah dan juga akhlak mazmumah. Lanjut ke faktor yang terakhir, mungkin ini adalah faktor yang mempengaruhi akhlakul karimah atau akhlak manusia. Yang pertama itu al-warsah, bawaan, yaitu potensi batin yang sangat dominan dalam pembinaan akhlak. Lalu al-bi'ah, yaitu pengaruh lingkungan, mulai dari lingkungan sosial terkecil seperti keluarga hingga lingkungan masyarakat. 3, ada pembinaan dan pembentukan akhlak dipengaruhi oleh gabungan faktor internal atau pembawaan. Jadi bagaimanapun juga kita, jika kita ingin memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah, akhlak yang baik ataupun menjauhi akhlak yang tercela, kita harus memiliki jadi ini adalah hal-hal yang sangat mempengaruhi akhlak manusia itu. Dan terakhir, intinya itu kita sebagai muslim yang baik, kita harus memiliki akhlak yang baik, menjauhi akhlak yang tercela. Kita harus memiliki etika moral yang baik juga, seperti etika kepada orang tua, etika kepada yang lebih tua, etika terhadap ilmu. Lalu kita harus menjaga moral kita, menjaga moral diri kita sendiri, moral kita untuk dalam beragama dan juga yang lainnya. Mungkin itu saja penjelasan dari 2 bab ma'rifatul insan dan juga etika, moral, dan akhlak yang sedikit saya ketahui. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.